telepon. Ya, halo bunda saya. Mama datang lagi. Beta pun rindu dengan mama. Mama datang lagi karena ibu bicara ini tidak sopan. Yang mana mama? Minta maaf beta. Beta mau kasih mama ayat dulu. Ini tidak sopan. Ini tidak sopan sekali. Jadi ibu mau kasih ayat supaya saya mau tidak percaya saya punya agama begitu ibu. Bukan Ibu begitu, jangan Ibu. jual agama untuk ibu cari nafkah ibu. Ibu sekolah tinggi tetapi ibu datang di sini dumbeng hina agama Kristen bodoh babi anjing. Kau ini kau sekolah tinggi kau datang kau ejek agama Kristen. Mama begitu kok kasar sekali. Mama. Iya, karena ibu cakap nih tak ada sopan. Kau cakap saya punya Tuhan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, Nathan, silakan agamanya apa Nathan? Mama standby di sini ya. Semoga mama sehat selalu ya. I love you mama. Kalau mama dari sini beta sudah peluk mama, ya. Oke, Nathan, silakan agamanya apa? Kristen? Hujat Alkitab, kenapa kau bahas Alkitab? Kenapa kau tidak bahas Al-Quran? Karena aku berhadapan dengan orang Kristen. Ya, Karena aku berhadapan dengan orang Kristen. apa? Karena aku menghadapi orang Kristen. Ya ampun, Nathan, 3 kali aku ngomong telinga kau punturi. Lanjut. Menghadapi orang Kristen, maksudnya apa? Yang naik kan dari tadi kau tengok itu orang Kristen semuanya. Macam mananya kau ini? Nggak kau tengok dari tadi yang naik semua adalah pengikut Kristus, ngaku-ngakunya ternyata bukan. Kau pun ada ya. Langsung berubah jadi Wajarlah aku bebas di bel kau. Mengikut Nabi Kau sudah Muhammad lah aku. menuruti perintah Muhammad? Sudahlah. Kau sudah kawinkan anakmu umur 6 tahun kepada kakek umur 53 tahun? Nanti kalau ketemu Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad yang kakek itu kawinkan anak umur 1 hari dengan beliau. Itu kan tidak menuruti perintah Muhammad. Kaulah dan Muhammad. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah waktu kecil. Kan ku bilang sama kau, Nabi Muhammad umurnya 200 tahun saja kalau aku sejaman dengan dia. Kalau aku nggak punya anak, ku bikinkan anak untuk dijadikan istri sama dia.
Tahu kau? Oke, Kalau sudah. seandainya aku hidup Oh, sejalan kalau sudah- dengan nabiku, jadi kalau jangankan sudah ada- anakku, ada diam anak dulu bertahun kau, tahun, diam dulu kawinkanlah. kau. Ya kan dengan Turutilah Nabi Muhammad, perintah-perintah Muhammad ya. dengan Nabi Muhammad lah. Kalau dengan laki-laki bukan Nabi Muhammad, haram jadah aku. Jangankan anakku usia 1 hari, anakku umur 25 tahun aja, ku pilih-pilih lah laki-lakinya. Dengan Nabi Muhammad, jangankan anak usia 6 tahun, anakku umurnya baru 1 menit aja keluar dari rahimku, sudah ku antar kepada nabiku. Karena yang mau menikahi Nabi Muhammad ya akhlak. Iya dong. Nabiku akhlaknya mulia. Kau pikir otakmu kayak kau ini otaknya cabul? Kamu sudah sudah terbukti umat Muhammad pernah masuk surga? Sejak kapan ada orang yang pernah lihat surga? Ada orang rupanya yang lihat surga? Kau udah pernah lihat surga rupanya? Surga itu dijanjikan. Surga itu dijanjikan nanti kalau kita sudah dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan Berarti perbuatan kita. surga Islam itu surga angan-angan ya, karena belum ada terbukti yang naik ke surga dan melihat Dan surga memangnya ya. Tuhan kau sudah membuktikan surganya ada? Ya sudah bro. Oke, siapa yang melihat? Banyak orang Siapa yang yang- bersaksi ya yang pernah ke surga. Siapa? Lihat di YouTube saya. Siapa namanya? Channel Dari saya mana ini, kau tahu? Bu. Dari mana Lihat kau di tahu kalau dia channel ke saya surga? ini, Bu. Dari mana kau tahu Lehernya dia ke itu surga? putus bu. Tulang Dari lehernya mana? itu putus dan Dari naik ke mana surga kau ya. tahu? Dari Dan mana dia kau tahu dia ke bersaksi surga? Hei, Mak. dia pernah ke surga dan Ya bertemu dari dengan mana kau Yeshua. tahu dia ke surga? Dari mana kau tahu dia itu di Maka surga? itu bu, sering lihatlah kesaksian-kesaksian orang Kristen. Ya dari mana kau tahu kalau itu ke surga? Bukan ke diskotik. Jangan-jangan dia ke diskotik lagi nge-fly, lagi nari tripis dia Lihat bilang di ke surga. video saya bu, lihat di video Iya saya. dari mana kau tahu kalau itu di surga? Jangan-jangan dia di diskotik lagi main perempuan, lagi narkoboy, terus dia ngaku-ngaku ke surga dengan kau. Dari mana kau tahu itu surga? Udah kau cek surganya? Nah ini ngayal aja kau, ngehayal aja kau, menghayal aja kerjaan kau. Nggak bisa kau tanpa menghayal. Orang-orang kayak kalian ini masuk surga. Aduh mak, penting kali surga buat kalian rupanya. Aduh surga pun nggak mau diinjak sama kalian loh. Kalian pikir nggak tersakiti surga dimasuki kalian ini? Surga itu kalau bisa bicara haram jadah dia dimasuki orang-orang kayak kalian ini yang halunya ini luar biasa ini loh. Surga itu kalau seandainya bisa bicara haram jadah aku dimasuki Nathan ini katanya. Ngomongnya aja entah belepotan dari tadi. Surga aja nggak ridho dipijak sama kau. Kau pula mau masuk surga. Kau bilang pula ada yang melihat surga. Siapa yang pernah melihat surga? Inilah kalian tuh sukanya berhalusinasi, berhayal kalian itu. Kalau menghayal pergi kalian ke kusarankan kau mending kau pergi sana ikut Korla Idol. Jangan kau di sini. Ya, kau bilang sama Korla Idol. Oh, Bunda Korla, aku pernah ke surga. Mana tahu kau dapat hadiah di situ? Jangan di sini kau ya. Turun kau ya, Nathan ya. Ada Nathan. Menghayal kau di sini. Aduh, menghayal kau. Jangan-jangan kau orang ke diskotik kau bilang pula ke surga. Dada aja nih. Aduh, nih pendeta tolonglah kondusifkan itu murid-muridmu itu. Ada pula yang lihat surga dari. Aduh, ada musik Pak Pendeta. Pak Pendeta ada musik. Aduh, Pak Pendeta. Aduh, teman-teman Kristen, jangan kebanyakan minum minum cap tikus lah. Parah kali kalian ini loh. Kebanyakan minum cap tikus kalian ini. Surga pun kalian bilang udah pasti. Kalau udah pasti memang kalian seluruhnya Kristen masuk surga, nggak ada kalian yang hidup lagi, udah mati kalian semua. Bodoh itu rasanya kalau orang udah jelas masuk surga, ada pasti mati masuk surga, masih aja kalau hidup di dunia kita ini. Bohong kali kalian. Bunda Gemala, interupsi sebentar, Bunda. Ya, Udah pernah bahas Epstein belum? Saya minta ini dong, Udah. kapan? Kabari saya. udah ada kemarin tapi yang seriusnya nanti di YouTube aja. Jadi Di sini kalau dong, kita bicara tentang kapan-kapan, Jeffrey biar kami dapat Epstein, ilmu. jadi Jeffrey Epstein ini teman-teman ya, ini viralnya itu sebenarnya kejadiannya itu udah lama, kejahatannya itu udah lama. Cuman kenapa tidak booming dan tidak diangkat? Karena dia ini orang yang sangat dekat dengan para elit global. Jadi kalian tahu sendiri ya, ini kita tidak bisa, memang kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini elit global yang tutupi segala macam, memang tidak bisa. Tapi memang secara bukti otoritas tertinggi dari negara-negara yang berwenang itu ada namanya transparansi itu. Harus membuka file ini karena ini tuntutan dari masyarakat.
Jadi orang-orang yang elit global ini yang punya kedekatan personal dengan beberapa orang tokoh-tokoh ini itu tidak mungkin tidak dilindungi, tidak mungkin teman-teman. Nggak usah lah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita aja kalau udah keluarga atau apa nanti tolong lagi ya, gitu. Apalagi orang yang memang adalah orang-orang dari kalangan elit global. Hanya saja kalau yang saya lihat jejak dari permasalahan si Jeffrey ini itu membuat masyarakat itu menekan politik dibawa di sana. Jadi ada tekanan untuk selalu diangkat. Makanya kemudian dipublish lah file Epstein itu. File itu berupa video, foto, email dan segala macam dipublish supaya apa? Membongkar semua perilaku mensrea dan aktivitas si Epstein ini gitu loh. Kenapa itu dibongkar? Karena adanya desakan publik terkait tentang pelecehan seksual dan perdagangan manusia, dan sampai ada hipotesa dan dugaan ini melibatkan orang elit. Maksudnya adalah ada dugaan si Epstein ini salah satu calo untuk menjual anak-anak kecil. Targetnya bukan orang sembarangan tapi para elit global yang mana mereka itu adalah koneksi dari si Epstein ini. Ini yang sedang coba diangkat oleh publik. Nah, kenapa saya belum membahas? Pertama, saya adalah tipikal orang yang kalau tidak baca artikelnya dulu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan, saya tidak mau. Kalau sekedar hipotesa, analisis itu boleh, tapi kita berbahaya untuk umat. Kalau umat nanti percaya perkataan kita ternyata itu salah, kita berdosa. Ya, nah kalau kita bicara pedofil, betul. Dan yang diperdagangkan ini adalah anak-anak remaja. Dan itu ada beberapa foto-foto yang juga sudah ini saya belum mendapat akses ke sana ya, tapi saya sudah dapat beberapa link yang saya belum sediakan waktunya nanti untuk sengaja buka itu. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kita bahas tentang Epstein. Yang jelas bahwa yang kita nampak saat ini ketika mereka ramai-ramai menuduh Nabi Muhammad pedofil, ternyata pedofil itu ada di dalam tokoh-tokoh mereka dan dalam gereja mereka sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kan saya sudah bilang, tidak mungkin ajaran yang benar itu apabila diterapkan syariatnya merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, kemudian itu tidak menjelma menjadi kezoliman besar. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti akan terjadi kezoliman besar yang dianggap benar. Ini terjadi dulu kayak mungkin teman-teman kita lihat suku Inka. Bagi mereka menjadikan anak kecil sebagai tumbal itu pada waktu itu mereka anggap benar dengan berbagai macam alasan. Nah, ritual-ritual seperti itu juga lah yang sepertinya ada ke sana arahnya gitu. Dan Epstein ini keturunan Yahudi. Dan by the way kalian harus tahu, orang Yahudi itu boleh menikahi anak usia 3 tahun, halakahnya ada. Ya. Dan kalau Kristen mereka nggak punya aturan. Nah, itu ya, kalau halakah Yahudi ada boleh menikahi anak usia 3 tahun. Jadi kalau Epstein itu mengihi anak usia 7 tahun, 8 tahun, 19, nggak ada dosanya itu, karena boleh, nggak masalah. Nah, Kristen, kalau Kristen emang nggak ada aturan usia pernikahan. Makanya lucu kalau orang Kristen ini mengkritisi ritual pernikahan di dalam Islam. Kenapa? Ya mereka aja nggak ada aturan. Kok mereka pula yang mau mengkritisi agama Islam, kan gitu. Agama Kristen aja nggak ada aturan tentang pernikahan kok. Seperti itu. Halo Dani, nanti kita bahas Epstein itu. Saya nggak mau terlanjur bicara, nanti saya mau pakai data. Aman Bunda. Aman Bunda, makasih banyak. Lanjut. Siap. Halo Dani. Halo Dani. Oke, turun dulu nih. Ada musik. Yang ada musik tolong jangan mic dong please. Ada berita sedikit Bunda yang saya sampaikan. Jadi mereka itu memakan bayi loh teman-teman. Ceritanya itu. Ya. Jadi ada yang kurang dari Bunda yang saya dapatkan itu diantaranya mereka punya tradisi membiasakan diri untuk memakan daging bayi. Dari file yang saya dapatkan. Semoga ini seperti Bunda sarankan tadi, kita harus hati-hati. Tetapi dari sekian berita itu, selain mereka melakukan pedofil, juga mereka membiasakan. Ya, ada ritual di mana mereka memakan daging bayi. Ya, jadi mereka sengaja menciptakan hubungan badan dengan anak-anak kecil, kemudian di antara mereka ada yang kemudian tumbuh janin, maka janin diambil dan dijadikan sop.
kanibalisme itu ada. Bunda udah Jadi ada. begini. Silakan Bunda, kembali lagi Bunda. Jadi begini Pak Ngon. Kalau kita bicara tentang makan janin, makan itu tuh hal yang biasa di Kristen, karena mereka makan daging Yesus dan makan darah Yesus, itu kan ritual keagamaan mereka. Makanya ada tipologi, namanya itu minum anggur yang dijadikan sebagai darah Yesus, namanya anggur yang tipologi darah Yesus, dan roti tipologi daging Yesus. Jadi kan memang ajarannya begitu. Siapa yang memakan dagingku dan meminum darahku ini, kan itu ritual keagamaan Kristen, walaupun itu tipologi. Seperti itu. Tapi Bunda janji ya untuk dibahas ya. Insya Allah kami sangat menunggu ulasan antum. Rutina gitu maksudnya. Lanjut, host, ada tamu. Ya, silakan. Kapista. Selamat sore. Sore Pak, agamanya Pak. Katolik. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Maksudnya dari sini, saya cuma mau nanya. Mungkin dari teman-teman Muslim seperti Bunda, maksudnya apa ya? Membedakan antara Yesus sama Muhammad. Membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, membandingkan. Bukan membandingkan, membedakan. Ya memang beda kan? Kita kan di sini diskusi lintas agama Pak. Yang kita bahas di sini benar dan salah kan? Jadi ketika kita mau membedakan, mau menyamakan, itu adalah metode diskusi. Ini kan room diskusi lintas agama. Memang nggak apa-apa. Seterusnya tadi juga poin yang aku simak tadi juga. Siapa bilang itu agama itu maksudnya dari pihak Kristen atau maupun Katolik ya sama ya. Nggak punya aturan usia untuk masa perkawinan atau nikah. Silakan dikasih datanya Pak di Bible. Begini ya, saya bukan ngomong masalah di dalam Bible, tapi dalam hal untuk ajaran dan aturan yang saya tahu, yang juga mengetahui sesuai dengan saya. Itu batasan usia di Katolik itu dipertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya dia masih umur muda belasan tahun, itu maksimalnya itu sudah nggak perlu maksimalnya ya, minimal saja itu 21 tahun. Ya, itu ajaran Yesus atau ajaran gereja Pak? Nah, ini yang saya maksudkan. Ya, yang saya tanya itu, kita di sini membahas ajaran tokoh agama ya Pak ya. Kalau ajaran gereja, katakan ajaran gereja. Kalau ajaran pendeta, katakan pendeta. Sebentar Pak, saya di sini sudah sebentar dulu, sebentar. Saya cuma copy perkataan Bunda tadi mengatakan yang mana di antara Kristen itu tidak ada batasan usia untuk perkawinan. Tidak ada di Bible. Kalau ada silakan tunjukkan di Bible. Jadi jangan salah ngomong. Memang saya ini Pak, sorry Pak. Bapak di sini, Bapak bentar dulu. Nggak berdasarkan Pak, kalau Bapak tidak berdasarkan Bible, berarti Bapak tidak bicara agama. Berarti Bapak bicara tentang otoritas gereja yang adalah komunitas, nggak ada kaitan dengan agama. Karena setahu saya agama itu sandarannya adalah kitab suci. Ya, kalau Bapak bicara ajaran gereja, katakan adanya di sini yang ngajarin adalah si Paus ini, ya kan jelas. Tapi yang saya bilang ini ajaran agama Kristen. Nah, yang namanya agama ini Pak, landasan ajarannya itu dari Yesus kalau Kristen. Nah, yang saya tanya itu, ada nggak Yesus ngajarin kalian nikah umur segini segitu? Nggak ada. Ada nggak di Bible? Nggak ada. Nah, kalau Anda bilang di komunitas gereja saya ada, nah itu nggak ada kaitannya dengan agama Kristen. Kan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bapak itu berarti ngikutin ajaran gereja. Ya nggak masalah sih, saya juga nggak masalah gitu. Yaudah, sekarang saya tanya, coba Bapak tunjukin literasi apa yang menjelaskan tentang usia pernikahan. Nama literasinya apa? Magisterium kah atau apa? Silakan.
Mungkin saya itu tidak terlalu paham masalah. Oh, Pak jangan gitu. Itu namanya Bapak memberikan informasi yang setengah-setengah. Giliran kami minta bukti datanya Bapak nggak bisa kasih. Jadi kami nggak percaya kalau di Katolik ada aturannya. Kalau memang betul-betul ada aturannya, Bapak harusnya sudah tunjukkan kepada kami. Saya nih bilang dalam Al-Quran itu ada aturannya menikah ketika wanitanya sudah balik. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Nah kalau Bapak bilang di Katolik ada aturan, Pak setahu saya Pak negara kita juga punya aturan Pak. Ngapain pakai agama Katolik Pak? Di negara kita undang-undangnya juga ada aturannya Pak, dan itu pun baru dirilis. Tapi ini aturan manusia Pak, nggak dibuat oleh Tuhan. Aturan yang dibuat oleh manusia. Yang kita bahas di Komal ini adalah agama, bukan undang-undang Pak. Undang-undang buatan manusia. Kalau undang-undang buatan manusia setiap negara beda-beda Pak aturannya Pak. Kita bahas agama di sini. Ya, agama itu rujukannya adalah kitab suci Pak, atau literasi yang ada kaitannya dengan pemberi informasi yang adalah mungkin Tuhannya, nabinya kah, apakah itu boleh? Nah kalau Bapak bilang di Katolik ada aturan menikahnya, mungkin di mana ditulis? Literasinya namanya apa? Kalau Bapak nggak bisa tunjukin ya Bapak cari dulu aja, baru naik lagi nanti, ya. Karena kami nggak percaya kalau nggak ada bukti. Ya, saya udah baca Bible Pak. Dalam Bible Bapak tidak ada aturan pernikahan. Dan kalian Kristen itu menikah nggak tahu pakai aturan siapa, nggak tahu entah siapa yang kalian ikuti aturannya itu, entah orang Romawi tak kalian ikuti pemberkatan begitu yang diajarkan Yesus. Nggak ditaruh di masalah di Bible. Kenapa? Umur 21 tahun itu maklum dewasa. Tapi kalau saya tidak membandingkan dengan agama lain ya, tapi itu yang sewajar-wajarnya saja, yang dipikir secara positif memang wajar dia umur 21 tahun bisa nikah atau kawin. Tapi kalau itu menurut Bapak, intinya kalau apa? Orang itu, manusia itu sewajarnya dewasa dulu baru nikah baru kawin. Umur berapa dewasa Pak? Umur berapa dewasa menurut Bapak? 21 tahun. Siapa yang bilang itu dewasa itu umur 21 tahun? Ada karya ilmiahnya nggak bahwa dewasa itu umur 21 tahun? Kalau saya kembalikan pertanyaan ini ke Bunda gimana? Silakan. Kalau saya kembalikan pertanyaan ini ke Bunda, ada datanya? Ada, saya ada. Saya bisa membuktikan kok Pak bahwa anak umur 8 tahun sudah dewasa tuh ada. Saya tunjukkan pakai data ilmiah ya. Tapi Bapak saya minta data tadi tunjukin ya bahwa usia dewasa itu adalah 21 tahun. Saya minta karya ilmiahnya. Saya tunjukkan usia 8-9 tahun sudah dewasa, saya tunjukin ya. Saya tunjukin ya. Ini baru fenomena terjadi kemarin loh Pak. Jadi Bapak harus pahami Pak ya, bahwa ada istilah namanya, kalau di tahun 2026 ini yang sedang viral kemarin adalah anak usia 8 dan 9 tahun itu sudah memiliki ciri-ciri wanita dengan tubuh dewasa. Ya. Bapak juga harus tahu tidak pernah kedewasaan itu dinilai dari umur Pak. Banyak orang tua yang umurnya 30 tapi tidak dewasa tapi kanak-kanak. Jadi Bapak nih, saya nggak tahu nih Bapak ini dapat dari mana, Bapak dapat info dari mana nih ya. Nah ini, Bapak bicara bentar Pak, Bapak bicara ini sebentar, tunggu dari tadi itu saya gini bingung ya. Bapak bicara menurut pendapat pribadi. Saya berdebat dengan Bapak yang bawa pendapat pribadi. Saya bawa fakta ilmiah pun kayaknya nggak ada gunanya nih nanti nih. Kenapa? Bakalan diludahin nih. Intinya, Bapak dari tadi bicara menurut pendapat pribadi, menurut Bapak. Sementara dalam kitab Bapak, anak kecil usia 3 tahun dinikahi oleh nenek moyang Tuhan Bapak bernama Ribka. Saya minta maaf, saya enggak ngomong. Saya enggak ngomong anak di bawah usia 3 tahun itu dinikahi. Saya yang bilang, saya yang kasih data loh, saya yang bilang kok, saya yang kasih data nih. Saya mau kasih data bahwa di dalam kitab Bapak, di dalam kitab Yahudi, nenek moyang Tuhan Bapak itu menikahi anak usia 3 tahun. Saya tunjukin datanya. Saya kalau ngomong pakai data, bukan kayak Bapak kan bicara kan pakai diri pribadi. Kalau saya menunjukkan begini, ini data dari Keyahudian bahwa Ribka dinikahi oleh Ishak usia 3 tahun. Menurut Bapak itu belum dewasa loh. Bapak lucu, orang yang nikah Ishak sama Ribka kok Bapak yang sewot, kan lucu. Dan ini nih, Rashi mengatakan bahwa Ishak saat itu berumur 37 tahun. Pada masa itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai ia layak untuk menikah usia 3 tahun. Nah, kalau menurut Bapak tidak layak, ya Bapak komplainnya sama Tuhan Bapak lah yang mengizinkan nenek moyangnya nikahi anak usia 3 tahun.
Dan Bapak lihat nggak pernikahan mereka berantakan nggak? Kalau pernikahannya baik-baik saja, kenapa Bapak yang ribut? Bahkan Bunda Maria dalam ensiklopedia Advent itu dikatakan dinikahi Santo Joseph umur 12 tahun. Jadi Pak, jangan bicara pakai standar pribadi. Kita ini pakai literasi kalau diskusi. Karena kalau kita tidak pakai literasi sama sekali, itu namanya kita tuh kayak ngomong sesuai seenak udel kita gitu loh. Seolah kita yang tahu betul. Kecuali Bapak bawa karya ilmiah bahwa dewasa itu umur 21 tahun. Berarti kalau di Kristen nanti ada usia 21 tahun, kalau ada yang nikah umur 19 tahun berdosa itu. Makanya banyak anak-anak yang hamil di luar nikah. Kenapa? Nunggu usia 2 tahun dulu baru nikah, 21 dulu baru nikah. Padahal usia 18 mereka udah pegang-pegangan bokong sama pacarnya, udah bunting duluan. Nah ini, kami Islam beda Pak. Aturan Islam itu menyeluruh, bukan seenak udel kita. Karena Allah tahu bahwa hawa nafsu ini paling susah untuk dikendalikan. Makanya Allah beri batasan bahwa nanti perempuan itu setelah datang bulan sampai balik, dia boleh dinikahi. Nah, bicara tentang pernikahan Rasulullah sampai ke sini itu tidak bisa disamakan psikologis dan juga sosial budayanya. Itu berbeda Pak, masanya berbeda pula, psikologinya berbeda juga, sosialnya. Jadi nggak bisa disamain. Dewasa zaman sekarang nggak bisa disamain dengan dewasa zaman dulu. Zaman sekarang kalau Bapak lihat anak SMP kita badannya kecil-kecil mungil, Bapak nggak pernah main ke Singapura nggak? Pernah main ke Singapura nggak? Saya kemarin ke Singapura Pak. Ya, ini saya jujur nih ya, ini saya lihat pakai mata saya nih. Saya kemarin ke Singapura lihat anak SMP itu badannya, mohon maaf ya, payudaranya itu lebih besar daripada payudara saya loh. Saya duduk kemarin di train di Singapura, itu ada orang India, ada orang Cina, ada orang Melayu. Saya tengok tuh, orang yang Cina nih badannya kecil-kecil mungil-mungil di SMP. Saya tengok yang orang India, porsi badannya udah kayak emak-emak Pak. Jadi jangan disamakan. Setiap daerah tuh beda-beda. Bapak belum main ke Afrika sih. Bapak main-main Pak ke Afrika. Itu body anak usia itu gede-gede Pak. Nah jadi Bapak ini adalah orang Indonesia yang membayangkan tubuh mungil anak usia 9 tahun. Lalu Bapak bayangkan kayak gini nih dinikahin. Itu otak Bapak. Bapak tidak berpikir bahwa yang menikahi anak usia 9 atau 6 tahun ini adalah orang Arab, orang-orang yang konstruk daerahnya beda dengan daerah kita, makanannya beda, dan porsi tubuhnya berbeda, dan mentalitinya pun beda. Inilah kenapa orang Kristen itu selalu salah kaprah gitu loh. Berbicara dari apa yang dia tahu, pada pengetahuannya cuma seujung kuku. Makanya itu kita luas, pemahaman kita tuh luas, jadi kita tahu, oh pantas ternyata ada yang namanya puber dini gitu. Silakan Pak Angon, kita sapa dulu. Ya, jadi Bapak Kapista, kalau Bapak mau bicara diskusi akademis itu bawa literasi. Kalau bicara tentang agama itu bawa kitab suci. Kalau bawa pandangan pribadi, kami berhak untuk nggak dengarkan. Karena Bapak siapa? Kecuali Bapak ahli. Oh, saya adalah ahli biologi. Tidak ada ceritanya perempuan itu bisa haid umur 9-8 tahun, itu tidak ada ceritanya. Karena bertentangan dengan kaidah medis. Karena ovum itu mengecil pada waktu itu bla bla bla. Silakan jelaskan, saya terima. Saya dapat ilmu. Tapi ketika Bapak bicara dari sisi pribadi, ini saya berdebat dengan ketidaktahuan Bapak. Ujung-ujungnya nanti kita saling merendahkan. Karena saya merasa, aduh, Bapak ngomong apa ini? Gitu ya. Bapak bicara pakai data, oke? Oke, kalau nggak bertanya saja. Bertanya saja Pak. Ini ya, saya cuma mau menanyakan satu hal juga. Apa itu? Selalu di negara kita kan. Ini kenapa di negara kita? Antara kasarnya saja ya kan. Antara Kristen sama Muslim saja yang bertengkar dalam hal kitab, ya kan? Dalam hal kitab. Siapa bilang? Di negara lain juga Pak. Bapak nggak nengok negara lain tuh Al-Quran dipijak sama politisi Kristen loh Pak. Bapak makanya saya bilang, Bapak kan melihat hanya di Indonesia. Di Indonesia aja Kristennya yang minoritas saja, penghujatan terhadap Islamnya banyak. Kami udah cukup sabar ini Pak. Kami mayoritas ini loh. Saya ngomong di negara kita, bukan di negara. Ya saya bicara negara lain. Saya membandingkan negara lain Islamnya yang dipijak-pijak gitu loh. Sedangkan di Indonesia, berarti Ibu ada unsur, Bunda ada unsur balas dendam ya.
atau gimana? Yang bilang mijak-mijak Bible di sini siapa? Inilah perbedaan kita. Kami mengajak diskusi baik-baik di luar negeri, agama kami dipijak-pijak. Itu perbedaan yang sangat mencolok, Pak. Kalau di negara ini, Indonesia ini, kami mayoritas, kami ajak kalian diskusi, kami jelaskan agama kami, kami izinkan kalian naik ke atas. Kami nggak ada memusuhi kalian kok, kalian aja kok yang memusuhi kami. Buktinya banyak penghujat agama Islam, paling banyak Kristen yang masuk penjara udah banyak. Friend Donald, Meme KC, si anak Batak, Taipudin Birahi, Paul Jong kabur ke luar negeri, Edit TV kabur ke luar negeri. Ada nggak satu orang cuman Yahya Waloni saja 6 bulan di penjara? Ya, itu pun dia terbukti. Diam dulu, Re. Diam dulu, Re. Diam dulu, Re. Diam dulu, Re, ya. Jangan ganggu dulu, ya. Jadi ketika kalian yang minoritas saja di Indonesia, yang paling banyak menghujat Islam itu kalian. Lucu kan? Harusnya yang paling banyak menghujat Kristen itu kami, karena kami mayoritas. Tapi pada faktanya kalian yang minoritas, kalian yang paling banyak menghujat agama Islam loh. Dan itu karena kalian tinggal di Indonesia, kalian pula yang merasa tertindas. Coba kalian kabur ke luar negeri, kalian tengok bagaimana politisi Amerika membakar Al-Quran, dan itu dibiarkan oleh orang Kristen yang mayoritasnya waktu itu di situ Kristen. Lucu saudara kita Kristen ini ya. Kalian di Indonesia itu 6%, kami mayoritas, tapi yang paling banyak menghina agama Kristen. Kalian yang menghina agama Islam. Contoh, mari kita hitung siapa yang paling banyak masuk penjara karena penistaan terhadap agama. Di kalian yang banyak masuk penjaranya adalah yang mengaku apologet. Di kami bukan apologet. Ratu Ento bukan apologet. Ya, siapa namanya tuh yang satu lagi TikToker yang bilang tiang salib balikin itu tiang listrik? Itu yang TikTok itu juga bukan apologet. Ustadz Yahya Waloni, omongan yang disampaikan dia 6 bulan juga dia berubah baik. Kemudian kalian lihat apologet kalian, si Friend Donald apologet Kristen, si Taipudin Birahi itu pendeta kalian kabur ke luar negeri, si Ucuk Manubulu menipu kemudian dia kabur ke luar negeri menghujat juga, Paul Jang kabur ke luar negeri menghujat, Metatron kabur ke luar negeri. Jadi semua apologet kalian, Muhammad KC, semua pada kabur. Jadi aneh ini lucu ya. Kalian masih sedikit saja masih merasa kami ini kurang ajar sama kalian, padahal yang menghina agama yang paling banyak itu dari kalangan kalian. Harusnya kami yang paling banyak menghujat agama kalian harusnya. Nah, sementara kami yang kami sampaikan itu bukan penghujatan tapi kebenaran. Tuhan kalian mati ditombak itu fakta. Tuhan kalian berkelamin itu fakta. Tuhan kalian begini, itu fakta. Kalian yang bilang Tuhan kalian terkutuk, itu fakta. Kalian yang imani kok. Kalian tuduh kami menghujat ketika kami menyampaikan keimanan kalian. Kalian bilang nabi kami pedofil, terbukti nggak secara ilmiah? Tidak. Kalian bilang nabi kami cabul, punya nggak kalian bukti-bukti konkretnya? Tidak. Kalian bilang ada Nabi Muhammad ketemu jin di goa, ada nggak buktinya? Tidak. Inilah kalian saudaraku Kristen, masih tidak cukup dengan kebaikan yang kalian terima di negara Indonesia ini. Kalian pengennya kami diapain? Dipijak-pijak sama kalian gitu. Kena report ganti akun dulu ya. Kalau nggak bisa rungkat. Teman-teman tolong tap layar, bunga lemparin, biar nggak kena report. Aduh, report ini. Ustad, boleh saya sedikit Ustad? Sambil nunggu Kang Yonat. Yuk. Boleh ya? Siap, monggo. Sambil nunggu. Baik. Itu teman-teman, saya mungkin agak jauh bosan dari perangkat, tapi insya Allah apa yang saya terima dari Ukti Rifa, dari saudariku ini, cobalah jadikan bahan renungan. Jangan playing victim. Nggak bagus loh kalian seakan-akan orang menderita, orang lagi. Ini karena lu salah sebentar dulu. Ini ngapain pakai akun yang udah kena? Ya, jangan kau seperti itu. Jangan playing victim. Jangan seperti orang menderita di hadapan kami. Kalian orang gede, orang bijaksana loh, orang dewasa. Ayo kita mempertontonkan bahwa kita adalah laki-laki, kita adalah orang yang punya agama yang bagus, yang baik, yang layak dipertanggungjawabkan. Hari ini kita mendapat berita, tadi mungkin belum lengkap, Ukti Rifa, Bu Gembala menjelaskan tentang ada suatu gejala di alam semesta ini. Ada orang-orang yang bahkan mereka mengaku punya gereja satanik, yang itu pasti akan merusak reputasi kalian.
Itu harus diberbisikan oleh kalian bersama dengan kami, bareng-bareng bersama dengan kami. Kami anti dengan itu semua. Orang Islam menolak ada yang makan bayi. Orang Islam menolak ada yang pedofil. Kalian harus bersama dengan kami. Ayo katakan tidak kepada perbuatan itu. Jelas mereka menggunakan gereja satanik, bukan masjid satanik, bukan. Alih-alih kalian mendirikan kantor kalian untuk bareng-bareng berjuang bersama memperbaiki alam ini. Halo, kenapa? Jangan salah Bu, yang menjadi apa ya di New York Amerika itu Udah, Nathan turun aja, Nathan. Berat ini buat kamu, Nathan. dia adalah Islam ya, dan di dalam Nathan, berat, Nathan. Bilang New York aja kamu salah. Belajar dulu cara menyebutkan New York ya. Udah lah, nggak usah Nathan, nggak usah ikut-ikut, ini berat Nathan. Aku nggak mau menghina kamu, udah berat. Nathan, kamu jadi Kristen aja, nggak usah ikut-ikut ini lah. Berat. Jadiin gua moderator Nandar. Jadi gini Pak siapa namanya? Saya Pak Ngondimit dulu ya, Pak Kapista ini. Saya fokus ke Pak Kapista nih. Ini mungkin terakhir lah. Gini Pak Kapista. Saat ini Pak, ini bukan zaman di era Katolik berkuasa zaman dulu Pak, di mana ilmu pengetahuan itu dikekang sama gereja Katolik. Mungkin Bapak pernah baca sejarahnya. Ya, ada. Sebentar Bu, sebentar. Minta maaf sebelumnya, saya tidak ngomong masalah zaman dahulu ya. Untuk masalah penjajahan atau masalah agama yang menjajahi agama yang lain. Yang bilang saya Pak, bukan Bapak yang ngomong, kan yang ngomong saya. Gimana sini Pak? Ini saya yang ngomong. Jadi gini, yang ngomong saya. Jangan bandingkan. Saya mau bicara, kenapa saya di Bapak ini lucu lah. Kalau dibongkar kejahatan Katolik, Bapak bilang kita nggak bicara zaman dulu loh. Kejahatan Katolik itu bukan zaman dulu Pak. Yang terbongkar baru-baru ini tahun 2014 dan 2022 itu baru kebongkar. Kejahatannya belum berhenti Pak. Siapa bilang kejahatan Katolik sudah berhenti Pak? Pengetahuan tentang kejahatan Katolik sampai detik ini masih dicari oleh banyak orang. Kenapa? Gereja-gereja Katolik di seluruh dunia masih diawasi karena banyaknya pencabulan di situ Pak. Kita bicara tentang fakta. Mau Bapak terima masa lalu atau sekarang, history will repeat itself. Sejarah itu bisa terulang kembali. Saya sedang menunjukkan bahwa Bapak sebagai Katolik, saya bilang begini, ya nanti aku turun dulu. Jangan pernah menyamakan zaman dulu Katolik yang mengekang ilmu pengetahuan dengan zaman sekarang. Sekarang kita hidup dalam dunia demokrasi, dunia digital. Ilmu dapat mudah diakses. Setiap orang punya platform sendiri, buka komal memberi edukasi dengan caranya masing-masing. Jangan Bapak pikir Bapak naik ke sini menghentikan kami menyampaikan narasi tentang apa yang kami lakukan, itu bisa Bapak hentikan. Tidak bisa. Ada namanya Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Dilindungi untuk beropini dan berpendapat dan bermusyawarah. Di sini kita diskusi lintas agama. Yang saya sampaikan semua adalah ilmu. Jadi kami ini hadir buka komal bukan untuk kesenangan Bapak. Kapan kami? Memangnya saya ini harus bicara sesuai dengan yang Bapak mau? Tidak. Saya di sini bicara seperti yang sesuai dengan pengetahuan saya. Saya tahu kalau Katolik ini punya masa kelam. Saya tahu kalau kalian itu tidak punya aturan tentang pernikahan. Saya tahu, tapi kalian membuat aturan itu. Namanya bukan isi kitab suci, tapi magisterium. Jadi Pak, Bapak kesini itu dapat informasi dari kami umat Islam tentang pemahaman agama Islam dan tentang apa yang kami pahami tentang agama Bapak. Kalau Bapak tidak mau terima, Bapak jangan naik, kan gampang. Bukan kami yang harus Bapak suruh berhenti. Masa saya udah belajar harus menyimpan ilmu yang saya pelajari? Nggak boleh. Justru saya kalau simpan-simpan apa yang saya ketahui, saya menyembunyikan kebenaran, saya berdosa di agama saya. Gitu loh. Nah, Bapak gini aja deh. Supaya diskusi kita jalan, dan tadi kita curhat, saya nggak peduli dengan pribadi kalian. Ini Bapak tanya aja deh tentang ajaran. Silakan. Udah moderator belum? Coba. Belum bisa nih. Aku turun dulu, nanti naik lagi. Ya. Momen saya lagi dikit. Gitu ya, Ustaz Nandar, saya izinkan untuk berbicara. Jadi saya tidak naik mana. Udah lanjut tuh. Silakan. Enggak, Pak Mun silakan.
Ya, jadi gini teman-teman, kalau kita mau strategis, ya ini kesempatan bagi kita loh teman-teman. Anda punya permasalahan di mana gereja sedang diacak-acak. Saya yakin kalian bukan pelaku kejahatan itu. Gereja satanik ada, bahkan Indonesia khusus di Jakarta itu ada loh. Pengakuan Mongol jelas di sana. Dia disuruh makan babi, dia sore panglima sebelumnya. Pengakuan Mongol, seorang Kristen. Itu jelas pengakuan mereka, jelas pengakuan dia loh saudaraku. Dan dia sedang udah tobat, katakanlah tobat. Tidak ada di lingkungan itu lagi. Maka Anda tidak salah mengajak kami, kita bergening, bukan gantian sholat, bukan gantian ibadah, tidak. Tapi katakan tidak kepada pelaku-pelaku asusila, amoral, dan perbuatan-perbuatan yang benar menghancurkan bangsa anak-anak kita. Generasi kita harus jaga, saudaraku. Rasulullah mengajarkan kepada kami, tidak menjadikan Islam satu-satunya agama, tidak. Saya yakin dan percaya bahwa Rasulullah juga mengajak kebersamaan. Silahkan agama berbeda ada bersama dengan kami. Ibadah kalian dan keyakinan kalian, ibadah kami dan keyakinan kami. Tetapi ketika ada masalah bersama, kita dukung-mendukung, sokong-menyokong. Orang Kristen tidak lebih mulia dari orang Islam, orang Islam tidak lebih mulia dari orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha tidak lebih mulia. Ketika sama-sama ada dalam kondisi niat bersama ini negara-negara kita, untuk kemaslahatan kita. Hari ini ada di pulau jauh di sana, suatu pulau yang mungkin menjijikan bagi kita, tapi itu bisa jadi ada pada negeri kita ini. Mongol ngomong demikian, saudaraku. Aku potong. Di stop kebencian kami kepada kami, Sebentar boleh Pak? Maaf. Oh iya silakan. Pak Kapista, Gini, Pak. saran saya bertanya Aku saja potong Pak. sebentar ya Pak ya. Nanti ini ujungnya tidak diskusi. Itu yang saya maksud Pak. Kenapa kita ini kenapa kita nggak saling menopang tangan kan? Gitu, nggak perlu membahas-bahas agama ini, kitab ini. Kita saling saja, pribadi kita masing-masing saja yang membangun bangsa kita ini tanpa ada. Bapak udah, maksudnya Bapak, bukan Pak, tanpa gimana ada ya. Bapak duluan Pak? Saya nunggu Bapak aja deh Pak. Pak, ini nggak jalan diskusi kita Pak. Ini bukan tempat Pak, membangun negara dari sini juga bisa loh Pak. Dengan cara apa? Mencerdaskan anak bangsa. Dari tadi kita sudah membangun loh. Dari tadi kita sedang membangun kecerdasan manusia. Bapak, saya bingung deh orang. Saya nggak ngerti cara membangun negara menurut Bapak. Bapak baca undang-undang deh Pak. Salah satu membangun negara itu caranya adalah dengan mencerdaskan anak bangsa. Ini mencerdaskan anak bangsa Pak, supaya anak bangsa tidak salah menilai Tuhannya, supaya anak bangsa tidak salah menuhankan Tuhan. Ini room untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini untuk membangun. Bapak baca lah Pak. Negara kita ini negara berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada istilah Mungkin ketuhanan Maha Esa itu sama dengan Tritunggal, tuh nggak ada. Kami mencerdaskan anak bangsa mengikuti aturan dari negara kita. Jadi Bapak di sini ini naik ke sini, itu kan tahu harusnya di sini ngapain, yaitu diskusi lintas agama. Ini tempat kita mencerdaskan anak bangsa, bukan memperbodoh dengan mengatakan Tuhan adalah orang adalah Tuhan dengan menyuruh orang berhenti diskusi. Bapak tahu tidak? Saya ini mengambil pertama prodi pendidikan agama Islam, di mana salah satu metode untuk mencerdaskan anak orang adalah dengan cara diskusi. Bapak malah menghentikan kami diskusi, nyuruh kami nggak usah membahas agama. Jadi Bapak pikir agama ini bukan salah satu ilmu yang boleh dibahas gitu? Wah, saya ini sarjana komunikasi penyiar Islam Pak. Itu adalah kapasitas saya. Kok saya disuruh bahas apa? Bapak pengen saya bahas politik, bukan kapasitas saya Pak. Saya ini kapasitasnya membahas agama. Saya kristolog. Salah satu mata kuliah saya adalah kristologi. Lah ini memang itu jalurnya. Kalau Bapak ingin membangun dalam artian Rifa bahasa di sini tentang membangun jalan, ya Bapak pergi cari room politik sana membahas tentang jalan, gedung. Ini kan kita membangun ini. Ya, di sini kita tidak udah berhenti mengintervensi Komal ini. Kalau nggak suka Komal ini turun gampang kok. Ya, di sini kita diskusi lintas agama. Berhenti diskusi kita gara-gara dari tadi curhat mulu nih. Ya, dan saya bingung Pak Kapista. Sejak kapan diskusi lintas agama dianggap sebagai musuh gitu loh? Sejak kapan diskusi lintas agama dianggap sebagai perbuatan yang merusak gitu loh? Saya enggak bikin musuh siapapun itu. Ya sudah, kalau gitu lanjut aja diskusinya. Dari tadi Bapak tuh kayak keberatan banget kita diskusi. Udah lanjut aja. Apa maksud dari semua ini membandingkan antara Yesus sama Muhammad? Ya supaya orang tahu perbedaannya. Kok
Kok nggak ada Poinnya poin? di mana? Adalah Pendapatnya poinnya poin. adalah kita tahu ternyata umat Kristen tidak ada aturan menikah dalam kitabnya. Kita tahu ternyata banyak umat Kristen mengaku pengikut Yesus ternyata hanya mengaku saja tanpa bisa membuktikan mereka mengikuti Yesus. Itu kan kita bongkar di sini. Itu poinnya. Gimana sih, Pak? Bapak yang nggak dapat poin jangan bilang kami nggak dapat poin dari tadi. Saya berpoin-poin saya sampaikan dari tadi loh. Kalau Bapak tidak dapat poin jangan salahkan orang 1,7 yang nonton ini. Bapak aja yang bermasalah. Saya membongkar mana benar mana salah karena saya punya tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Bagaimana mungkin saya membiarkan ada orang mengatakan bahwa kekal sama dengan mati? Itu saya biarkan begitu aja, bodoh lah kalau gitu. Ada orang bilang Tuhan saya itu kekal tapi mati, itu bodoh. Lah itu kan melanggar KBBI. Dalam KBBI kekal itu tidak pernah mati. Kekal itu hidup selama-lamanya, nggak pernah mati. Tiba-tiba ada orang bilang kekal itu sama dengan pernah mati. Itu kan goblok. Terus saya biarkan gitu. Oh nggak bisa. Justru saya yang membiarkan orang jadi bodoh. Rakyat Indonesia ini harus memerangi kebodohan. Cara memerangi kebodohan dengan mengedukasi. Dengan cara apa? Mari kita diskusi menggunakan kaidah ilmiah. Nggak suka turun. Jangan kami yang disuruh berhenti. Ya, begitu. Silakan Bapak bertanya. Dari tadi sudah kasih clue. Silakan Anda bertanya. Anda tidak berhak untuk mengintervensi Komal ini. Udah kalau nggak suka tinggal turun kok Pak. Repot banget, nggak usah nonton Pak. Kalau Anda terguncang, Anda bertanya aja tentang agama saya. Sudah. Saya mengikuti Undang-Undang 18 itu pasal 28E itu butir ketiga itu diatur kok Pak. Nah, ini kenapa ibu yang panas ini? Kenapa ibu yang panas? Dari tadi ya Bapak ngatur-ngatur Komal kami ya panas lah. Bapak menghalangi saya diskusi lintas agama dari tadi kok. Bapak dari tadi menyebabkan saya berhenti untuk menyampaikan dan menyebarkan kajian saya dari tadi karena Bapak curhat mulu. Kan kalau Bapak tidak suka kan Bapak tinggal turun. Ya panas lah saya diganggu. Ya udah makanya Bapak udah bertanya saja. Ya udah Bapak bertanya. Menyetujui saja. Ya udah Bapak tanya aja silakan. Mau bertanya enggak? Yang Pak Angon bilang Enggak, saya enggak Pak Angon bukan narasumber. Pak Angon bukan narasumber. Saya narasumber di sini. Saya itu Aduh, ribet urusannya. Udah Bapak mau lanjut diskusi atau Pak Angon bilang. Bapak mau diskusi atau mau lanjut? Mau turun? Bapak mau diskusi atau udah, makasih ya Pak ya. Duh teman-teman, tolonglah kalau mau kerjasama membangun negara, bikin rumah sendiri apa? Bikin Komal sendirilah sana. Ayo kita Komal membangun negara. Yang pertama kita ganti presiden misalnya. Yuk buka Komal sana sini, sana. Komal politik sana, sudah. Di sini Komal membangun bangsa dari sisi keagamaan spiritual, ya. Duh, maksud Pak Angon membangun negara itu adalah mari sama-sama kita tegaskan kalau bejat ya bilang bejat. Jangan bejat kalian lindungi. Itu maksud Pak Angon dari tadi. Bukannya malah kemana-mana, berhenti kita diskusi jadinya. Kita di sini membahas tentang agama, ya bukan membahas tentang negara, walaupun ada kaitannya. Aduh, ya wajar saya emosi, saya jadi terganggu menyampaikan literasi. Ya, kalau ndak sudi dengan diskusi lintas agama jangan tonton. Jangan ditonton Pak. Ini berat buat Bapak. Saya paham itu berat sekali. Contohnya bukti orang yang memaksakan diri menonton diskusi lintas agama berubah menjadi ODGJ kayak Erik ini nih. Nah, dipaksakan juga nonton diskusi lintas agama. Coba, nah silakan Erik. Nah, ini lihat nih. Ini orang yang tidak sanggup nonton lintas agama tapi tetap aja dipaksain. Nah, silakan Erik. Oke, kayaknya kau yang maksa ya. Kayaknya kau yang maksa istilahnya ya. Berarti menurut kalimatmu tadi, kata-katamu, agamamu lah yang paling benar gitu kan? Sejak kapan pula aku bilang agamaku paling benar? Agamaku benar, gak ada yang paling kalau Pak. Ya. Agamaku benar, Erik. Apa? Agamaku benar. Loh, oke. Berarti menurut agama, ya menurut kamu ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Iya. Ya terus? Tapi orang lain pun seperti itu. Ya suka-suka kau lah, kau bilang Konghucu benar pun nggak masalah. Terus? Tapi kalimatmu tadi itu apa? Ya. Apa? Masa ada orang menuhankan manusia? Kau bilang seperti itu kan? Ya memang ngapain manusia di Tuhan kan ada aja kau. Oke. Kita bahas. Kau punya Tuhan enggak? Mengakui ada Tuhan enggak? Mengakui. Berikan ucapan dulu syahadatmu. Oke, asyhadu an la ilaha illallah. Kok kayak tes CPNS pula aku sama kau? Ucapkanlah dulu bahasa Indonesianya aja. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Terus? Ya, tidak ada kan? Enggak mengakui tiada Tuhan selain Allah. Si tiada Allah Tuhan itu selain siapa? Allah. Si Tuhan. Allah itu siapa? Tanya kau. Tuhan. Tuhan, tapi tadi kan enggak udah kau mengaku tidak ada Tuhan. Selain Mana Allah. Sih? Tapi selain sarjana Allah. kau. Selain Allah.
Selain Allah bukan Tuhan. Ulangi. Allah adalah Tiada Tuhan. Tuhan Selain Allah. selain Allah. Aku Lalu bilang siapa kan si kalau- Allah ini? Coba buka mulut Siapa tadi. si Allah ini? Inilah Siapa? kenapa aku bilang. Sarjana. Halo Kalau sarjana. tidak sanggup melihat diskusi lintas agama, ujung-ujungnya kayak gitu. Jangan paksakan nonton. Ya, buat kalian umat Kristen, kalau dirasa terguncang kali kiranya menonton diskusi lintas agama, nggak usah paksa nonton. Aku kasihan nanti kalian kayak Erik. Cobalah, nggak ada wanita yang cantik selain kau mamaku. Berarti nggak ada perempuan yang cantik. Udah kau bilang kalau mama kau aja yang cantik, botol. Kau sudah bilang tadi, tiada perempuan yang cantik lagi selain mamaku. Berarti mama kau jelek, keriput mama kau. Betul kau Erik. Makanya kau jangan kebanyakan makan babi kau. Begitu bahasa Indonesia pun kau nggak pahamnya. Ada gila-gilanya kau. Bah. Gimana lah kau Erik? Gila kau. Gila. Gitu ya. Itu ciri-ciri kalau ada orang yang nggak kuat secara iman mentality menonton diskusi lintas agama jadi kayak gitu. Gila kau Erik. Halo Raja Wali, agamanya silakan. Kristen. Ya, silakan kalau awam bertanya saja, jangan memaksakan diri untuk menjelaskan karena nanti kami minum bodrek. Ya, silakan. Kalau berilmu silakan jelaskan, kami butuh juga ilmu dari kalian. Kalaupun ada, gitu ya. Silakan. Oke. Apa alasanmu mengikut Muhammad dan Allah? Silakan. Karena satu-satunya nabi yang terverifikasi secara arkeologi dan tak terbukti pernah berdusta adalah Nabi Muhammad SAW. Satu. Dan kenapa kami mengikuti Allah? Hanya agama Islamlah yang aturannya yang datang dari Tuhan, yang apabila dijalankan aturan itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan dari orang lain, dan juga menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Karena memang ini agama benar. Begitu. Apa perbuatan Allahmu coba? Menciptakan Tuhan kau. Apa perbuatannya? Menciptakan Tuhanmu. Kaget Sementara orang. Allahmu pun ada abad ke-7. Loh, Kok menciptakan kok abad pertama? ke-7? Gimana kau ini? Kok abad ke-7 Tuhanku ada yang Abad hadir ke ke-7 abad ke-7 itu Allahmu, Nabi Allah Muhammad. Gini loh bro, Tuhan yang baru lahir itu adalah Tuhan yang pertama keluar dari janin itu, dihitung pada waktu itu dia baru muncul menapak di bumi, baru itu dikatakan Tuhan baru muncul, namanya Yesus di abad pertama. Tapi kalau Allah ini, sebelum kata Allah itu ada, dia sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Sebelum nabi-nabi diutus, dia sudah ada. Karena dia tidak berawal, tidak berakhir. Karena dialah awal itu dan dialah akhir itu. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang jangankan mati mengantuk pun tidak pernah. Kok kau bilang pula Tuhan kami baru muncul di abad ke-7? Yang menciptakan Tuhan kau aja Tuhan kami. Apa perbuatannya? Coba dulu, ku tanya kau, apa perbuatannya? Nih perbuatannya ya. Aku contohnya nih ya. Dengan meludahi kau ini adalah izin dari Tuhanku. Aku lebih berkuasa daripada Tuhan kau di sini. Coba kau minta sama Yesus untuk naikkan kau di sini. Kalau nggak izin aku, kau bisa naik. Aku lebih berkuasa daripada Yesus di sini. Inilah kuasa Allah ya. Kuasa Allah adalah mengizinkan aku berkuasa atas diri orang Kristen di Komal ini. Salah satunya adalah dengan memberikan ludah kudus ke beberapa orang Kristen, diantaranya kau dan Erik. Ku bilang kalau mental kalian nggak cukup kuat menonton diskusi lintas agama, janganlah kau tonton, nanti gila kau kayak si Raja Wali sama si Erik. Kau tanya pula Tuhan kami, mana pernah Tuhanku dilahirkan? Yang dia hadir di abad ke-7 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Hai Majang, kau mintang-mintang Tuhanku baru lahir di abad pertama. Kau samakan Tuhan kami dengan Tuhanku. Hantu, Tuhan kami bukan orang. Nah, jadi apa kehebatan agama Islam? Salah satunya adalah dengan diizinkannya aku meludahi kau tadi. Itulah hebatnya aku, berkuasa aku daripada Tuhanmu di sini. Coba kau minta naik sama Yesus, nggak bisa kalau aku nggak izinkan. Artinya aku lebih berkuasa daripada Yesus di sini, di Komal ini. Gitu kau. Gila kau. Bertanya kau jawab, kau yang gila. Artinya aku yang gila karena menjawab pertanyaan Kristen. Kau yang gila, kau bertanya, aku yang menjawab, kau pula yang tambah gila. Gila kau. Gitu ya. Jadi ini tutorial buat kalian Kristen agar tidak terguncang seperti Erik dan si Raja Wali. Kalau nggak sanggup nonton diskusi lintas agama, pergi skip lah. Jadilah kalian Kristen sesuai dengan mau kalian, nggak apa-apa kami kok.
Udah 6% kalian di Indonesia ini, udah sedikit kalian. Udahlah sedikit terpecah-pecah pula lagi denomnya. Apa nggak kasihan kalian itu? Aku pun mana ada niatku untuk mengislamisasi orang Kristen di Indonesia ini. Kenapa? Justru aku malu kalau ada Kristen-Kristen yang dongok-dongok yang sedikit ini yang tinggal Islam. Malu aku karena dongok. Membedakan antara kata tiada Tuhan selain Allah, berarti tiada Allah, berarti kan goblok. Kalau orang kayak gitu jadi Islam, aku yang malu. Nggak mau aku selepel sama kalian. Aku ini mau belajar naik S2 lagi, bukan lagi mau mengislamkan orang Kristen yang ada di Indonesia yang sudah berdamai dengan kebodohan. Tidak, aku mau mengislamkan orang Kristen yang di Eropa. Itu makanya aku belajar bahasa Spanyol. Buenos dias, mucho gusto, gracias. Supaya apa? Supaya aku menginjili orang Kristen di Eropa. Kenapa aku nggak mau lagi? Hah? Nggak lagi? Kenal lagi nih. Aduh, parah kali Nanda. Hey guys. Aduh. Ban Serap bicara lagi. Ayo Kang Nana dulu lah. Kang Nana lanjut Ustaz. Enggak, aku mah cuma aku enggak ini belum apa. Lagi enggak mungkin ngasih materi. Tapi tetap saya minta antum mengupas tentang si Epstein itu. Saya pikir analisa antum akan bagus dan akan mencerdaskan saudara-saudara kita di bawah. Kita butuh Ya, antum ini mengulas mirip itu. ini. Ini lanjut nih. Ya. Silakan kau Nandar, kau aku aja bicara tadi, kau pun dadanya kau. Janganlah kalian begitu. Di sini tempat diskusi. Kalian bertanya, aku menjawab. Tapi kalian bertanya, aku menjawab. Kau yang gila. Ada-adanya kau. Ya, bagus kau. Kusunat kau nanti, ya. Erik, kau di bawah saja Erik, ya. Tak usah kau naik. Dia yang bertanya, aku yang menjawab. Dia pula yang gila. Ada-adanya kau ni. Borat. Bagudum. Bagudum tortor. Telepon. Ya, halo bunda saya. Mama datang lagi. Beta pun rindu dengan mama. Mama datang lagi karena ibu bicara ini tidak sopan. Yang mana mama? Minta maaf Beta mau kasih mama ayat dulu. Ini tidak sopan. Ini tidak sopan sekali. Jadi ibu mau kasih ayat supaya saya mau tidak percaya saya punya agama begitu ibu. Bukan Ibu begitu, jangan ini. jual agama untuk ibu cari nafkah ibu. Ibu sekolah tinggi, tetapi ibu datang di sini dumbeng hina agama Kristen, bodoh, babi, anjing. Kau ini kau sekolah tinggi, kau datang kau ejek-ejek agama Kristen. Mama begitu kok kasar sekali. Mama. Iya, karena Mama ibu udah bercakap. menit tidak ada sopan. Mentang-mentang Ibu cakap saya Yesus. punya Tuhan Allah, Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus. Mentang-mentang Yesus suka ngata-ngatain orang anjing. Yang lucu marahnya nih, enggak. Ya, Mama jangan begitu. Mama jangan begata. Makanan mama itu babi dan anjing. Jangan ngata-ngatai babi dan anjing, itu makanan mama kan. Tutup kepala, kamu bicara, tapi hari-hari juga kamu makan babi karena bicaramu sekolahnya sarjana S2, tapi bicaranya itu seolah-olah menghina agama Kristen. Tidak pernah Itu saya tidak menghina boleh Kristen. ibu sekolah pintar itu ibu hargai ibu punya agama, saya hargai saya punya agama, saya percaya, ibu percaya gitu. Jangan bilang orang Kristen begini-begini, itu tidak baik ibu. Kita Saya sekolah pintar itu kita di tengah, kita bicaralah agamamu, jangan sebut-sebut Kristen di sini, kamu babi, tutup kepala, tapi kamu bodoh. Siapa tidak sakit hati kalau ejek-ejek agama Kristen? Itu orang tidak sakit hati. Saya tidak ejek Kristen. Kenapa? Emangnya kamu tadi bilang Tuhan Allah Bapa? Kita juga punya Tuhan, Ma. Tidak masalah. Saya tidak pernah ejek Kristen. Kenapa tadi kasih turun Eri? Kenapa tadi kasih turun Eri? Itu Eri orang pintar, jadi dia pun mau bicara. Kau kasih Itu suami. Kenal dengan Erik? karena aku. Jadi mama kenal Erik? Bawa nama agama Islam Muslim kita percaya, tapi model kayak kamu ini hanya jual untuk cari nafkah. Ibu kerjalah 10 jarimu untuk mencari nafkah, ibu. Saya sudah banyak duit. Jangan jual agama untuk mencari nafkah, Bu. Saya sudah banyak duit. Saya sudah banyak duit. Punya duit kerja baru punya duit, ibu. Kita pun percaya kita punya Tuhan kasih berkah. Saya tidak kerja banyak duit. Menghina agama Kristen, ibu. Saya tidak perlu kerja, sudah banyak duit.
Mau jual lah, ya jual diri lah, punya uang dong. Wah, bangsa bekerja kau. memang begitu. Omong orang Kristen di sini. Kau bilang Tuhan Allah Bapa itu Tuhan apa diapakan diapakan. Lu kira orang Kristen juga begitu ah? Kita pun kita punya Tuhan Allah. Ini bahasa kasih ya. Ini mama kepenuhan Roh Kudus ini. Jadi mau ngomongnya pakai babi dan anjing, padahal babi dan anjing Terus makanannya saya sehari-hari. bodoh, makanya saya tidak suka kau hina agama saya. Saya bodoh, makanya saya tidak suka kau hina agama saya karena saya percaya bahwa saya punya Tuhan juga, saya punya Allah juga, bukan kau sendiri yang punya. Tadi kau bilang apa? Kau bilang kau punya Tuhan yang cipta Tuhan saya. Iya Babi betul. kau. Terus makanan mama kan babi. Ya kau juga makan babi lah, siang-siang kau baik-baik, tapi malam-malam kau makan babi. Lihat muka saya makan babi. Oh. Tidak pernah kami makan Jangan babi. sok cuci, jangan sok cuci. Yang di hotel-hotel itu yang tutup kepala ibu. Di hotel-hotel itu yang tutup kepala ibu. Naik kereta, naik kapal, naik pesawat, Ibu tutup sering kepala ke tidur hotel? di situ. Itu ibu bukan semua ibu. Jangan ibu, Ibu jangan sering ke sok hotel? suci. Jadi ibu Kau sering ini ke memang hotel? baik. Saya orang Timor Leste, saya bicara tidak sopan karena memang itu saya makan hati. Kau hina agama saya sakit hati tahu. Ya memang kami Bangsa maklum, kau. kami maklum kalau kepenuhan Roh Kudus memang begitu. Ibu tidak salah. Ini Tuhan ibu yang salah karena Tuhan ibu membimbing ibu begini Bukan, toh. Tuhan saya tidak salah. Kau menghina agama, ajar kau untuk kau menghina agama. Jadi Saya kau tidak mengajar pernah- orang Kristen untuk saya tidak tidak percaya kepada dia punya Alkitab begitu. Tidak, saya suruh kalian Bagi percaya kita. kau. Waduh, ini pasukan Roh Kudus ini kayaknya. Roh Kudusnya begini mengajarkan teman-teman, jangan salahkan dia ya. Karena setiap orang Kristen itu apabila percaya kepada Yesus maka diam dulu. Tepere, kamu belum diizinkan bicara. Jadi teman-teman, jangan salahkan orang Kristen kalau berkata-kata babi, anjing, karena itu makanan mereka sehari-hari. Dan bagi mereka itu bukan kata-kata kotor ya, karena menurut mereka itu makanan yang enak sekali toh. Nah, memang kasar menurut kita. Karena kamu ejek, kamu sabar dulu. ejek-ejek. Iya sabar mama. Dan jangan kalian marah ketika ada orang Kristen ngata-ngatain perempuan anjing, karena Yesus mengajarkan untuk mengatai perempuan lain anjing. Memang Yesus mengatakan perempuan lain itu anjing. Di luar Yahudi itu dikatakan anjing. Dan mama ini mungkin diajarkan oleh Yesus begitu, tidak masalah. Ya, Nandar jangan keluar dari jeda, jangan dijeda Nandar. Jadi mama ini adalah orang yang terguncang dengan ayat Lukas 14:26 tadi. Dia terkejut ada ayat membenci di dalam kitabnya. Nah, jadi dia tidak mampu melawan saya. Akhirnya dia menyerang pribadi saya dengan mengatakan saya harus ke hotel jual diri. Jangan kelakuan mama mau cerita di sini, malu kita. Nah, anjing dan babi itu makanannya orang Kristen, tapi sering disebut-sebut selalu. Nah, yang membingungkan lagi mentang-mentang Maksudnya itu minta kau punya bapak dan kau punya mama. Hah? Suka Apa? milih kau punya bapak dan mama. Atau kau masuk surga Bukan. jadi kau ejek-ejek ini Kristen. saya tidak pernah ngejek Kristen. Kenapa kau ejek-ejek Kristen? Katanya kau punya Tuhan yang ciptakan. Kami punya Tuhan. Kapan saya ngejek Kristen, Mama? Tadi Erik di sini, kenapa kau kasih turun Pak Erik? Emang si Erik itu suami Mama? santai itu ampar itu. Hina sekali. Memangnya itu Erik itu siapa? Mama kenal dengan Erik? Kau ini terlalu menghina. Kau kalau mau jual, kau jual saja. Kau punya agama saja. Tidak usah sebut nama agama Kristen. Agama kami Kau tidak punya perlu dijual. Agama kami tidak boleh dijual karena seperti Tuhan kalian yang pernah dijual itu kita beda. Bapak ini Bapak TPR diam dulu apa sih? Bapak ini istri Bapak. Ini istri Bapak. Pak TPR ini istrinya bukan, kalau istrinya bawa pulang dulu Pak, selesaikan dulu di rumah urusannya. Lah. Kalau bukan bukan istri saya, Pak, bukan suami saya, tapi kau punya ya cara itu sudah. bicara itu tidak baik. Kalau bentar dulu, ini kalau Pak TPR ini bukan istrinya, Bapak jangan ikut campur, ini urusan mak-mak Pak. Bapak sini antara jadi Orang cara apa? diskusi kamu itu nggak benar itu. Iya, saya lagi ngomong sama mama yang ngomong ngata-ngata Cara orang diskusi babi, Mbak, anjing. itu yang nggak benar itu. Iya, saya nggak Diskusi saya itu nggak- diskusi yang baik-baik, kasih nasihat Ya, kayak yang mana? baik-baik. Ya, Bukan ada. kau saya punya Alkitab, kau bilang seperti firman apa? Tuhan begini-begini, kau tahu. Kau tahu saja kau punya ini. Emang orang Muslim Saya- apologetnya kayak gini ya? Cara diskusinya kayak gini ya? memang begini cara apologet kenapa memang Iya. Nah, kau itu kau punya ejek, kau cara dia itu dia Yang ejek mana? agama Kristen. Pak. Yang mana? Yang mana? Nggak punya apa Ini ya? babi, ini tutup kepala Attitude tapi itu. malam-malam jual diri di ya hotel. attitude-nya Pak. seperti apa? Iya, ibu mama yang jual saya rupanya. Attitude-nya lu jual diri tidak laku, lu datang jual agama bangsa. Waduh bangsat, keren sekali bahasa kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Kristen.
Jangan bawa nama Kristen. Hei babi, jangan bawa nama Kristen di sini. Babi mau dia Kristen Kristen. Abin boleh kalma. Astagfirullahaladzim. Berani kau ada di Timor Leste, saya cincang kau itu sampai hancur-hancur. Waduh, dibunuh saya. Jangan dikik. Biarkan aja ditangkap aja, jangan dikik. Dibunuh saya kalau ke Timor Leste. Pak, saya tidak bicara banyak. Berani ini ibu di Timor Leste. Ini satu saya bunuh dia, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Waduh, dibunuh saya. Benar ternyata ajaran kasih. Kau ada di Indonesia. Syukur kau ada di Indonesia itu kau omong agama Kristen itu enak saja, tapi kalau kau di Timor Leste, hanesan asu, saya bunuh kau itu seperti orang potong babi itu, potong anjing, potong sapi yang apa? Takut ya. Untung Kasih makan minoritas dia. ya. Itulah bersyukur kita ya, teman-teman. Bersyukur kita ini Timor Leste keluar ya. Karena apa? Kalau orang Timor Leste-nya begini semua, mungkin kita udah perang dengan Timor Leste dari dulu ya, karena suka potong orang ini. Dan syukurlah alhamdulillah Indonesia ini mayoritasnya Islam ya. Kenapa? Kalau orang bayangkan kalau seandainya orang Kristen pikirannya begini semua, udah perang agama kita di Indonesia, untungnya kita ini mayoritas ya. Untung mereka nggak mayoritas ya. Bersyukur kita. Saya bersyukur Timor Leste di Indonesia. Kalau orangnya begini bejatnya ini, orangnya bejatnya begini main potong orang saja, ini perempuan loh, apalagi laki-lakinya. Saya tahu. Karena memang dari dulu orang Kristen banyak membunuhi orang. Saya tahu itu. Dulu Inkuisisi itu yang melakukan orang Katolik. Dulu penjajahan di atas dunia itu orang Kristen yang melakukan. Anak kecil dibunuh itu dilakukan dalam kitab kalian juga ada. Ini memang betul. Memang saya paham. Ini betul. Ini betul. Saya tunjukkan betul. Orang Kristen banyak membunuhi orang yang berbeda keyakinan dengan mereka dari dulu. Perang dunia pertama Kristen, perang dunia kedua Kristen, Holocaust itu Kristen, yang membunuh orang Yahudi 6 juta orang itu Kristen. Saya akui mama luar biasa. Mama Kristen sekali memang. Karena memang diajarkan oleh Yesus, penyesat itu lebih baik batu kilang diletakkan di lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Memang begitu ajaran Kristen. Ini mama ini mencerminkan Kristen sejati. Saya turun dulu ya, ganti akun dulu ya. Memang Kristen sejati nih guys. Syukur you ada di Indonesia, makanya itu lihat you back. Itu karena apanya you turun terus tuh TikTok kasih turun you sebab you omong tidak betul. You ada di Timor Leste, saya sendiri yang bunuh you dan bakar you dengan you punya keluarga semua. Sama Kristen. You untuk di Indonesia, you bahagia. You ada di Timor Leste, Mulutmu cerminan. Mulutmu cerminan agamamu ini. Saya suka dengan agamamu ini. Ternyata itu bagus banget ya. Terima kasih. Kau telah menghinakan agamamu ditonton 2.500 orang. Saya tidak Bagaimana agama. bisa kau mengatakan kamu Saya orang tidak bawa Katolik? agama di sini, tapi saya sakit. Bagaimana kau mengatakan tidak membawa agama, sementara kau sebagai orang Katolik begitu jelas mempertontonkan ketidakkasihan kamu. Kamu tidak membawa kasih di sini. Jargon-jargon doang yang kau bawa di sini. Bawa kasih. Itu Bagaimana? salah, Pak Angon salah. Itu ajaran kasih, karena ajaran kasih dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 9 bikin orang menderita. Baca ayatnya sudah. Memang penderitaan itu kasih karunia. Jadi kalau dia bikin kita menderita, menurut dia kita dikasihi Tuhan. Makanya dia punya kepala saya mau dipotong sama dia. Kenapa? Karena dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 19 kasih karunia adalah dengan membuat orang menderita. Itu ayatnya ada. Kasih bagaimana? Kasih kau ejek agama saya lalu saya kasih. Saya tidak mengejek, saya membacakan kitabmu. Jadi membacakan kitabmu sama dengan mengejek, begitu. Kau ejek-ejek agama saya lalu saya kasih kau. Iya. Babi bangsa kau. Ini teman-teman perhatikan ya, kalau orang seperti ini mayoritas, kebayang nggak kalian yang terjadi di Indonesia? Perang agama, orang perempuannya aja kayak gini, apalagi laki-lakinya. Ya, kita baca teman-teman ya. Ibu ini sebenarnya mengikuti ajaran Kristen sejati. 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19. Ajaran kasih itu adalah kasih karunia itu dengan cara membuat orang menderita. Saya bakar you dan saya potong you sikit-sikit. Saya potong you kalau you ada di Timor Leste. Itu sudah ini hari dilakukan. saat saya potong you, bakar you dengan you punya anggota keluarga saya bakar semua tentang agama Kristen. Kalau you menghina agama Kristen begini, saya Memang yang begitu. potong you bakar. Memang dari dulu Kristen sudah membunuhi orang-orang yang dianggap menistakan agama mereka. Menurut ini inkuisisi dulu. Karena kau Itu begitu. menistakan agama saya, kau menghina agama
agama saya potong you lebih baik. Saya bakar you dengan you punya keluarga. Memang begitu ajaran Kristen. Ini ada ayatnya ya. Di dalam agama Kristen, perempuan. Bentar dulu, saya jawab dulu. Agama Kristen yang ajar saya. Enggak, memang Kristen ajar begitu nih. Saya manusia, itu, bukan menurut agama kamu, mengajarkan orang untuk membunuh. Nih, ini saya tunjukkan ya. Membunuh Tuhan suruh bunuh. Akan lebih baik penyesat ini diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan di dalam laut. Memang ajaran Yesus begitu. Bahkan Yesus berkata, paksalah rumah Bapakku harus penuh. Ayat itu yang dipakai oleh Agustin untuk menginkuisisi berapa orang, ribuan, ratusan ribu orang. Dan sekarang mau diterapkan sama dia. Makanya saya bilang, bersyukur kita ini mayoritas. Sempat dia mayoritas orang begini, kita mati semua Islam. Kenapa? Ketika kita berdiskusi dia akan bilang kita orang agamanya. Kristen. Yo, maka kau tunjukkan kapan saya mengejek Kristen. Yang mengatakan Yesus terkutuk siapa? Saya atau kau? Yang mengatakan Yesus terkutuk aku atau kau? Itu Alkitab saya, itu Tuhan Yesus saya, itu yang Allah mengatakan saya, Yesus terkutuk aku atau kau? Tidak boleh percaya Alkitab, tidak boleh percaya Tuhan Yesus, murid-murid itu disuruh oleh segala macam, bukan Tuhan Allah. Itu kau omong, itu benarkah? Kau ngomong sendiri, kau tuduhkan kepada orang lain, dan tuduhan kau itu menyebabkan kau. Diam dulu kau. Kau di sini, kau mentang-mentang tinggal di Timur Leste, kau pikir aku takut sama kau? Baku hantam pun dengan kau, aku nggak takut. Ya, dengarkan kau baik-baik ya. Kau mulu besar itu, kau tidak ada di Timor Leste. Buka mukamu. Tunjukkan mukamu. Kau datangi aku. Ayo, kita berjumpa di mana? Ayo. Timor Leste ini. Ya udah, berjumpa kita. Buka mukamu. Kami orang Islam kalau diperangi kami boleh melawan ya. Di agama kau kalau dipijak enggak boleh melawan. Aku beda sama kau. Aku nih Islam. Islam ini kalau diperangi akan melawan. Kau buka muka kau. Mukamu mana? Mana muka kau? Saya tidak penakut kau. Mau baku hantam kau nggak berani. Buka mukamu. Saya bunuh. Mau bunuh? Iya. Kau sini buka. Kau mau bunuh saya kan? Buka. Korbankan di kayu salib demi umatnya. Saya korbankan satu jiwa kau menghina agama saya. Iya kau babi bangsa anjing. Ya udah, buka muka kau. Banyak cerita kau. Ngomong kau. Baku hantam kita sudah. Kau pikir aku takut baku hantam sama kau? Mentang-mentang orang Timur Leste. Hei, kecil-kecil badanku ini ku tonjok mati kau. Kau pikir aku takut sama kau? Turun kau sana. Turun kau. Timur Leste pula kau bangga-banggakan. Untung Timur Leste itu keluar juga dari Indonesia. Kenapa? Kalau orangnya kayak kau ini udah perang agama orang di Indonesia ini gara-gara kau. Justru dengan kau begitu kau tunjukkan agama kau bejat. Kau tunjukkan sudah orang-orang kau sudah Kristen jadi bejat kelakuannya begitu. Ya, justru kami melihat sekarang inilah faktanya. Kalau kita bahas diskusi akademik, mereka akan bilang kita menghujat. Tanpa perlu bukti, mereka akan tuduh kita menghujat. Begitulah kelakuan mereka ini. Dan mereka tidak peduli, mereka tidak mau tanya, mereka tidak mau tengok kitabnya dulu. Aku potong kau dengan keluargamu. Inilah dia ajaran kasih. Ajaran kasih itu penindasan. Saya sudah bilang 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Kau pikir aku takut sama kau? Oh, kau ini. Untuk aku nge-gym, karate aku, kau kusilat kau nanti, kujambak rambut kau yang keriting itu, gigi kau pun kutonjok. Kau pikir takut aku? Ih kau, orang Islam ini kalau udah berani mati pun kami nggak takut. Gaya kau mau mengorbankan jiwa kau, muka kau juga kau tengokkan. Orang Minang kau lawan ini, orang Minang ini mati dalam keadaan berjihad masuk surga menurut kami, bukan Minang Islam ya. Kau gini-gini aku kutonjok hidung kau nanti, benana hidung kau nanti. Kau belum tahu kau rasanya belum kau badanku kutonjok kau lubang hidung kan. Tapi aku nggak boleh dalam Islam lah, takut kau jannah. Astagfirullah. Kau aku kalau tonjok MMA kita yuk. Aku udah nge-gym berapa hari aku nge-gym. Kau aku serius aku udah datang berani aku tuh kutonjok iya sakit kau. Tapi bagus hati. Bagus, ancaman itu bagus. Kalau teman-teman direkam itu bagus loh. Ada ancaman, kena pasal dia. Ya, membuat suatu ancaman. Kali kau. Kalau terbukti dia kena loh nanti. Dia nggak tahu orang Minang ya. Orang Minang ini kalau ada terpancing, walaupun dia nggak punya apa-apa di badannya, jangan.
Aku kecil-kecil ini ya, Pak Angon. Kalian tanya nih Pak Angon ini, depan matanya aku jungkir balik. Tanya, ngomong Pak Angon. Koprol dia. Koprol betul. Depan mukanya aku koprol. Kau pikir aku nih? Kau pikir mentang-mentang aku udah 38 gak kesih aku tonjok lubang hidung kau nanti. Mentang-mentang aku perempuan kau ancam-ancam aku dengan pembunuhan. MMA kita ayo. Bagus teman-teman, saya suka sekali ketika ada orang yang kebakaran jenggot, nggak punya jenggot ya. Ketika dia mempertontonkan betapa kasihnya ajarannya, betapa biblos sekali gitu apa yang dia ucapkan. Terima kasih ya Ibu. Kalau bisa naik lagi pertontonkan betapa indahnya narasimu, betapa indah sekali argumenmu. Saya suka. Aku Nandar, ya? gue belajar bahasa Arab Nandar sekarang nih. Jadwal belajar bahasa Arab. Ritik, wanita Ritik. Selamat sore. Bentar teman-teman, lanjut dulu. Saya ada kursus bahasa Arab hari ini. Saya nggak mau ketinggalan lagi karena kemarin beberapa kali saya ketinggalan ya. Jadi gini ya, kalian mau mengancam kami itu salah besar karena kami diajarkan dalam Islam. Kalian diizinkan memerangi orang yang memerangi kalian. Ancaman kalian itu bagi kami itu cuman geli-geli di lubang hidung aja itu. Aku ini orang Islam. Bagi kami ini, bagi orang Minang yang beragama Islam, lebih baik mati mulia daripada hidup hina. Ya, aku hidup tapi nabiku kau hina, aku diam saja. Bagi kami itu adalah sebuah kehinaan. Tapi lebih baik bagi kami mati dalam keadaan mulia, memperjuangkan agama Islam dan menunjukkan kebenaran itu. Mati dalam keadaan seperti itu namanya mati mulia. Salah kau kalau ngancam orang Minang ini ya. Orang Minang kau ancam ini ya. Makin menjadi aku untuk membongkar kesesatan agama kalian. Ibu salah kau. Isi aja. Diam kau. Kau Kristen, kau bukan Islam. Di Islam ini ada ajarannya. Diizinkan kalian berperang dengan orang yang memerangi kalian. Kau ngajak aku baku hantam, ku layani, asal dengan catatan ya. Yang pertama adalah kita di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka supaya tahu mana yang berani, mana yang tidak. Yang kedua, kita tangan kosong. Ya, kalau pakai tangan kosong. Ya, berkuluruskan rambut keriting kau itu. Ya, kau nggak tahu kalau aku berantem dengan laki-laki pun aku berani. Hah? Kau? Orang Minang. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Kau itu ya. Nah, jadi kami perempuan Minang ini akan tunduk kepada orang-orang yang kami wajib tunduk kepadanya. Kalian yang nggak ada otoritas kepada kami perempuan Minang ini, haram jadah kami tunduk. Tahu kalian? Nih aku kasih tahu kalian siapa perempuan Minang nih. Perempuan Minang ini tunduknya kepada yang diwajibkan dia tunduk. Bapaknya, abangnya, mamaknya, nenek mamaknya, guru-gurunya, ya suaminya. Kau yang bukan siapa-siapa kami, haram jadah kami tunduk kalau kau mau menjolimi kami. Berantem kau dulu dengan aku. Mati dikubur. Sulit. Kau udah ada Ustaz Penik nih. Kau nanti mak. Udah ya. Oke, saya mau belajar bahasa Arab dulu. Teman-teman ya. Lanjut dulu diskusinya. Ustaz Felix lanjut. Ini ada si Ritik Raga, Pak Angon temenin Ustaz Felix untuk diskusi. Lanjut Ustaz Felix, ini ada yang mau nanya nih. Saya mau belajar bahasa Arab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Angon? Kepada Ibu. Alhamdulillah sehat, Ai. Gimana? Antum gimana, sehat? Ini Ritik ini Sedikit narasi untuk tapi sedikit narasi untuk Bunda tadi ya. Pak Ritik, sebentar Pak Ritik. Saya sedikit narasi untuk Bunda tadi. Sebenarnya hanya pengulangan aja di Uturipa. Ya, bagi kami nih Muslim yang Allah mengajarkan kami tidak menyerang duluan. Perhatikan ya, apa yang sedang kita bahas sesuaikan dengan kitab yang kita masing-masing dapatkan. Dialektika yang kita bangun, dialektika yang ilmiah. Saya percaya dengan kapasitas yang dimiliki oleh Bunda Uturipa ini. Kami percaya dengan beliau. Kapasitasnya kami tidak meragukan lagi. Datang ujuk-ujuk kepada kami, ibu-ibu, ya,
dengan emosionalnya mengatakan kami menghujat, padahal beliau tidak mampu mendatangkan mana datakannya. Mudah bagi beliau kalau memang mengatakan kami menghujat, hadirkan polisi, laporkan ke polisi, gampang kan? Tetapi itu mustahil kami lakukan. Kenapa pun yang kami katakan itu iman kalian. Tidak benar iman kalian kalau kalian tidak mengakui bahwa Yesus terkutuk. Kalian tidak benar imannya kalau kamu nggak mengaku bahwa Yesus tergantung di tiang salib. Kamu merasa terhina kalau ganti kitab sucimu. Yang kau berguraukan kitab suci yang justru mempermalukan dirimu sendiri. Ketika kau di gereja begitu bangganya kau memiliki narasi yang seperti itu. Ada tamu, lanjut. Iya, ibu tadi itu berpuisi aja, itu nggak ada hal yang berat-berat juga. Kamu Kristen atau Islam ini, Bang Ritik? Bang, Kristen atau Islam? Kristen Protestan, Pak. Oh, Kristen Protestan. Ya, oke. Mau diskusi apa yang mau dibahas kira-kira, Bang Ritik? Mau dilanjutkan tadi narasi Bang Angon, mau ditanggapi atau mau buka tema baru gimana? Barang saja, namanya diskusi kan demi kebaikan, biasa-biasa aja. Oke, tadi Pak Angon saya dengar mengangkat Galatia 3 pasal 13. Di situ kan nadanya seolah-olah itu menghujat. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini Tuhan kalian digantung secara terkutuk di kayu salib, mati terkutuk. Gimana tanggapan kamu ketika kemudian ada dalil dalam Bibelmu semacam Galatia 3:13 mengatakan bahwa Tuhan kamu mati terkutuk di kayu salib? Silakan Anda tanggapi dengan data yang terkorelasi dengan data tersebut. Silakan. Ya, yang sama-sama kita ketahui kata terkutuk itu adalah penderitaan, kesengsaraan. Jadi hal lumrah lah setiap orang yang memang disalibkan ya pasti menderita. Jadi bukan tulah, bukan azab, bukan laknat itu kata terkutuk begitu. Bang, saya ingin mendapatkan jawaban dari abang ini yang Kristen ini dengan menggunakan data. Dengan menggunakan data, bukan penafsiran sendiri. Karena Anda menafsirkan ayat Anda sendiri itu hanya kebenarannya ya secara subjektif. Ayo kita diskusi dengan mengedepankan objektivitas. Silakan. Loh, anak kecil aja tahu kata terkutuk. Masa harus saya buka data kata arti terkutuk, menderita dan sengsara? Berarti Tuhanmu sengsara gitu, menderita. Iyalah, namanya disalib. Bagaimana nggak sengsara? Dan mati gitu. Ya mati, namanya manusia, semuanya dari tanah kembali ke tanah sebagaimana di Kejadian 3 ayat 19 mengatakan begitu. Dari debu begini Bang. debu. Begini Bang. Tuhan kamu mati, bukan hanya mati tapi secara terkutuk. Sementara keterangan dalam 1 Timotius 15 ya, saya ulangi, sementara keterangan dalam 1 Timotius 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan itu dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Nah, ini keterangan Bibel kamu mengatakan Tuhan itu dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut, gak boleh mati. Nah, kok Tuhan kamu metong di kayu salib? Gimana coba kamu jelaskan ayat ini? 1 Timotius 6 pasal 16, Tuhan itu tidak takluk dengan maut, sementara Tuhanmu metong di kayu salib. Gimana nih? Coba. Berbicara roh, itu nggak ada roh yang mati. Nah, berbicara kemanusiaan, ya pasti namanya manusia kembali ke tanah. Begitu, berarti simple. Pakai data lah Pak, pakai data kok pakai congor loh. Saya sudah bilang tadi Kejadian 3 ayat 19 dari tanah kembali ke tanah. Apalagi datanya? Gak nyambung Pak. Loh, gini Pak. Kalau berbicara Tuhan, sabar. berbicara roh dan kebenaran.
Begini, saya ulangi lagi supaya kamu bisa menangkap narasi saya. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib, dan yang metong di kayu salib adalah Yesus. Metong, ya, Tuhan kalian metong di kayu salib. Sementara keterangan Bible 1 Timotius, ya, 6 pasal 16, Tuhan itu dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Nah, coba kamu jelaskan 1 Timotius 6 pasal 16, Tuhan itu tidak takluk dengan maut, sementara Tuhanmu metong di kayu salib. Nih, coba kamu jelaskan. Ini dua ayat yang berbenturan. Silakan. Kamu jawab pakai data. Silakan. Namanya roh itu pasti kembali, tidak akan mati abadi. Nah, yang namanya daging kemanusiaan, manusia mana yang matinya tidak menderita? Saya mau tanya dulu kepada Anda, adakah manusia yang mati tidak menderita? Siapa? Contohkan. Oke, adakah manusia yang tidak mati menderita dalam Islam? Wala taqulu liman yuqtalu. Langsung saya jawab pakai data, Pak, ya. Langsung saya jawab pakai data. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 154, di situ diterangkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Makanya Abu Jabir radhiyallahu anhu ketika mati, ketika syahid di lembah Uhud, mati syahid di lembah Uhud, malaikat Jibril datang membawa sebuah berita bahwa kematian yang dirasakan oleh Abu Jabir itu tidak lebih daripada gigitan seekor semut. Bahkan Abu Jabir berkata kepada Allah Subhanahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh, satu keinginan saya ingin kembali ke dunia lalu bertempur berperang di jalan Allah lalu aku mati syahid, karena begitu indahnya yang namanya mati syahid. Kamu bertanya, saya jawab, adakah kematian yang tidak menderita? Kematiannya orang yang mati di jalan Allah itu tidak akan pernah ada penderitaan, sebagaimana data yang saya terangkan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Luar biasa Islam. Oke, jadi sakaratul maut tidak sakit ya, sakaratul maut. Bagaimana? Saya sudah menerangkan tadi. Bikin pusing orang. Saya boleh bertanya, Felix? Saya boleh bertanya? Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Loh, pertanyaanmu kan saya sudah bilang saya jawab. sakaratul maut itu sakit. Mana ada? Sedangkan Nabi aja sebelum meninggal mati sakit, diracun. Begini Bagaimana? Ayolah diskusi secara profesional. Ayo. Apa nggak menderita orang racun sakit? Ayo kita diskusi profesional. Ada nggak Kristen di bawah yang hebat? Waalaikumsalam. Loh, Pak Angon. saya aja belum bisa ke Anda Angon monitor Bang Nandar. Bagaimana logikanya? Izin, saya mau sholat dulu Pak Angon. Kang Yonat minta moderator dong, biar saya bisa mengendalikan. Teman-teman yang ada di bawah, saya izin sholat maghrib dulu ya. Teman-teman yang ada di bawah, saya izin sholat maghrib di sini sudah masuk. Ya, Ustaz Felix, lanjut, aman. Ya. Baik, untuk Pak Rintik, Pak TP dan Ibu King, saya pikir narasi untuk kalian bisa ditangkap ya. Jadi bisa dibedakan oleh kalian siapa yang kalimatnya mengandung hujatan. Kalimat hujatan, kalimat yang Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.